Dia adalah Yeon Si-hun, seorang siswa berprestasi yang kerap kali menjadi langganan juara kompetisi matematika. Di balik sosoknya yang terlihat lemah dan pendiam, Si-hun adalah sebuah pisau bermata tajam yang tak perlu dihunus untuk menunjukkan betapa berbahayanya dia. Dan sisi lain dirinya hampir ia tunjukkan tatkala seorang siswa mencoba merundungnya. Akan tetapi ketegangan di antara mereka langsung terhenti saat rombongan senior mencari orang bernama Suho yang telah melukai salah satu anggotanya. Meskipun Suho menjelaskan kalau dia hanya membela diri, tapi mereka tak menerima apapun penjelasan darinya. Hingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Walau kalah jumlah, itu bukanlah masalah besar baginya, lantaran Suho sendiri merupakan petarung MMA yang memiliki tubuh atletis dan ketahanan luar biasa. Kendati demikian, ia bukanlah seseorang yang suka mencari masalah. Ketika tanpa sengaja menjatuhkan barang milik Si-hun, ia tetap memilih untuk merendahkan hati dan meminta maaf. Atas ketegangan tadi, Si-hun menjadi bulan-bulanan si perundung. Seragam miliknya dibuang, sehingga Si-hun berolahraga tanpa seragam. Mendapati hal tersebut, ia menghampiri si perundung dan meminta untuk tidak mengganggunya lagi, karena ini adalah peringatan terakhir. Merasa ditantang, Yongbin menyuruh bawahannya menghajar Si-hun. Akan tetapi tindakannya berhasil dihentikan seorang guru. Keesokan harinya, sekolah Byeoksan kedatangan seorang siswa pindahan. Menyadari ada mainan baru, Yongbin dan kawan-kawan mencoba menginterogasinya. Melihat tempat duduknya ditempati oleh Yongbin, Si-hun menyuruhnya segera beralih. Namun Yongbin tidak beranjak sama sekali dan malah menantang balik. Dikala ketegangan mulai memuncak, Suho melerai mereka semua, lantaran ia tidak ingin tidurnya terganggu. Geram dengan sikap Si-hun yang selalu menentang, Yongbin merancang cara licik demi memberinya pelajaran. Berhubung kekerasan fisik tak berpengaruh, Yongbin memilih menyerang dari sisi lain, merusak fokusnya agar nilai ujiannya anjlok. Untuk melancarkan rencana, dia meminta Bumsok menempelkan barang haram di tubuh Si-hun agar membuatnya kehilangan fokus. Karena takut akan intimidasi dari Yongbin, Bumsok mau tak mau menuruti perintahnya. Alhasil, kesadaran Si-hun turun drastis. Akibat pengaruh barang terlarang itu, nilai Si-hun jatuh. Amarahnya memuncak bukan karena kegagalan semata, tetapi karena ia tahu siapa dalang di balik semuanya. Tanpa ragu, ia menghadapkan diri pada Yongbin, menatapnya penuh kemarahan dan langsung menghajarnya hingga tak berdaya. Di saat hendak melayangkan serangan terakhir, tiba-tiba Suho turun tangan menghentikannya, lantaran menganggap Si-hun sudah di luar batas. Akan tetapi bukannya mereda, kemarahan Si-hun justru beralih padanya. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Tapi semua itu sia-sia, mengingat Suho merupakan petarung MMA yang dapat membaca setiap gerakannya dengan mudah, seolah mengetahui langkahnya sebelum ia sendiri menyadarinya. Hingga ketegangan itu berakhir ketika seorang guru muncul. Atas pertikaiannya dengan Yongbin, Si-hun dimintai pertanggungjawaban oleh orang tuanya. Beliau tidak henti-hentinya menyudutkan Si-hun, seolah dia adalah pelaku utama tanpa tahu sebab akibat. Bahkan ia berniat membawa masalah ini ke ranah hukum. Tapi ibu Yongbin seketika terdiam membisu tatkala Si-hun memberitahu kebenarannya. Tak hanya itu saja, ia juga memberitahu kalau Yongbin adalah seorang pecandu. Fakta tersebut langsung membuat ibunya kalang kabut, sebab anaknya terancam menerima sanksi berat, yaitu masuk pusat rehabilitasi remaja. Demi menyelamatkan nama baik keluarga dan sekolah, satu-satunya jalan keluar yang tersisa adalah memindahkan Yongbin ke sekolah lain.
Tak terima atas kekalahan Yongbin, dua bawahannya bertekad membalas dendam pada Sihun. Namun bukannya gentar, Sihun justru menantang mereka bertarung tanpa aturan, tanpa batas waktu, dan tanpa ampun. Hanya dengan tatapan tajam dan keberanian yang tak tergoyahkan, nyali keduanya runtuh seketika. Tanpa perlu satu pukulan pun dilayangkan, mereka memilih mundur, mengurungkan niat, dan akhirnya mengakhiri perundungan terhadapnya. Di sisi lain, Yongbin yang masih tak terima dengan semua ini meminta bantuan sepupunya yang seorang gangster untuk menghabisi Sihun. Bahkan ia rela menggelontorkan uang dalam jumlah banyak demi melihat Sihun menderita. Tanpa basa-basi, Sokde dan bawahannya pun langsung mencari dan membawanya ke suatu tempat. Melihat hal tersebut, Bumsok yang dihantui rasa bersalah bergegas meminta bantuan Suho, menawarkan imbalan besar asalkan mau menyelamatkan Sihun. Sementara itu, Sihun harus menghadapi para gangster dan Yongbin beserta kroninya seorang diri. Tapi lagi dan lagi, ia sama sekali tidak gentar. Dengan perhitungan matang, ia melawan, menghajar satu persatu dari mereka. Sayang, kekuatannya tidak sebanding dengan Sokde. Tak berdaya, ia menjadi samsak bagi Yongbin dan gengnya, menerima serangan tanpa bisa membalas. Di saat genting, Suho dan Bumsok tiba tepat waktu. Tanpa basa-basi, Suho menghadapi Sokde, melemparkan pukulan demi pukulan. Namun di tengah kericuhan, Yongbin dan anak buahnya kembali menyerang Sihun yang sudah lemah, berniat menghabisi untuk selamanya. Tepat sebelum hal itu terjadi, Bumsok melarikan diri menggagalkan rencana keji Yongbin. Malu dengan sikap sepupunya, Sokde akhirnya memilih menghentikan pertarungan dan beranjak pergi. Insiden tadi menjadi titik balik bagi mereka bertiga. Tanpa disadari, peristiwa kelam ini justru mempererat hubungan antara Sihun, Suho, dan Bumsok, mengikat mereka dalam persahabatan yang ditempa oleh luka. Keputusan Sokde untuk membantu Yongbin ternyata menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ketika kabar bahwa ia dipermalukan oleh 3 anak ke sekolah sampai ke telinga bos besar, kemarahan pun tak terhindarkan. Lantaran kekalahan itu bukan sekadar aib, tapi ancaman bagi reputasi geng mereka. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Sokde harus menerima hukuman yang kejam. Tangannya dilukai tanpa belas kasih. Karena di dunia yang dia jalani, harga diri lebih berharga daripada rasa sakit, dan kegagalannya harus dibayar dengan darah. Tak hanya Sokde, Yongbin pun kini terseret dalam lubang hitam atas masalah yang dibuatnya. Sementara itu, salah satu anak buah Sokde yang tertangkap mencuri lipstik justru memanfaatkan keberadaan Sihun untuk melarikan diri. Berhasil lolos dari masalah, ia pun merasa berhutang budi dan mentraktir Sihun makan malam. Meski Sihun tak menunjukkan minat sedikit pun, Yongi tetap bersikeras menemaninya. Bahkan tanpa memberi pilihan, ia langsung memasukkan nomornya ke dalam ponsel Sihun, seolah ingin memastikan bahwa pertemuan mereka tak berakhir begitu saja. Keesokan harinya, Yongbin yang tidak mau dipindahkan ke sekolah lain berusaha mencari jalan keluar. Dengan wajah penuh kepanikan, ia bersimpuh di hadapan Sihun, memohon agar mau memberikan kesaksian di depan pengacara bahwa barang haram itu bukan miliknya. Melihat Yongbin berlutut di hadapannya, Sihun pun luluh dan setuju menemui pengacara ditemani Suho dan Bumsok. Namun tanpa mereka sadari, semua ini hanyalah jebakan yang telah dirancang oleh Gilsu. Dia memanfaatkan cedera tangan Sokde untuk menuntut ganti rugi sebesar $15.000 dan hanya memberi mereka waktu 3 hari untuk melunasinya. Jika tidak, dia akan mencabut nyawa ketiganya. Rupanya ancaman Gilsu bukanlah bualan belaka. Untuk memastikan mereka tak bisa kabur, ia mengerahkan anak buahnya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Sihun, Suho, dan Bumsok tanpa henti. Tak ingin terjebak tanpa jawaban, Sihun menemui Yongi, berusaha mencari tahu maksud di balik semua ini dan siapa sebenarnya Gilsu. Yongi pun menjelaskan kalau Gilsu adalah sosok paling berbahaya di wilayah ini. Seorang gangster yang menampung para berandalan tak bertujuan seperti dirinya, lalu menjadikan mereka alat
untuk menjalankan bisnis kotor. Bisnis utamanya adalah perjudian yang menyasar anak sekolah, serta pinjaman berbunga tinggi. Dua bisnis tersebut saling berkesinambungan dan modusnya sangat sederhana. Di awal ia memberi kemenangan untuk membuat mereka ketagihan, lalu setelahnya hanya ada kekalahan. Saat para korban mulai kehabisan uang, Gilsu menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik. Jika gagal membayar, jaminan mereka akan disita, tak peduli seberapa berharganya. Yonggi juga memperingatkan Sihun agar membayar uang tersebut, karena melawan Gilsu sama saja menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Jika ia tak ingin kehilangan nyawa atau berakhir seperti dirinya, lebih baik menuruti perintahnya. Berbeda dengan Sihun yang menolak menyerahkan uang pada Gilsu, Bungsok secara diam-diam mencuri jam tangan mewah milik sang ayah demi menyelesaikan masalah. Di esok hari, Bungsok menyarankan Suho dan Sihun untuk mengakhiri masalah ini dengan uang yang dimilikinya. Akan tetapi mereka menolak setelah mengetahui kalau uang tersebut Bungsok dapatkan dari hasil menjual jam tangan milik ayahnya yang dia curi. Di tengah perdebatan, Sihun mengumumkan kalau dia memiliki rencana untuk mengakhiri semua ini dan menjebloskan Gilsu ke penjara. Mengingat dirinya menjalankan bisnis ilegal, terlebih barang haram yang akan memberatkannya saat proses hukum berlangsung, Sihun berniat balik menjebaknya. Demi melancarkan rencana, Suho secara sukarela mengulur waktu untuk Sihun dan Bungsok membawa pihak berwajib ke markas Gilsu. Bungsok yang khawatir dengan keselamatan Suho memilih menyusulnya secara diam-diam. Sayang seribu sayang, rencana matang Sihun gagal total. Menyadari dirinya dijebak oleh Suho dan kawan-kawan, Gilsu meluapkan amarahnya dan segera melarikan diri membawa Suho dan Bungsok yang baru tiba. Sihun yang baru sampai juga harus menelan kekecewaan lantaran polisi yang ikut bersamanya menolak mendobrak markas Gilsu lantaran tidak memiliki surat perintah. Alhasil, Sihun menyelinap ke dalam seorang diri. Kini kekecewaannya berubah menjadi kepanikan tatkala markas Gilsu sudah kosong dan teman-temannya menghilang. Sokde yang menyadari kalau Yonggi telah bersekongkol dengan Sihun dan kawan-kawan untuk menjebloskan Gilsu ke penjara demi membebaskan mereka dari belenggu dunia kelam, meminta Yonggi meninggalkan kota ini dan bersembunyi, sementara dirinya akan menghadapi Gilsu menyelesaikan masalah yang telah dibuatnya. Tak ingin Sokde menanggung beban ini sendirian, Yonggi pun memaksa ikut bersamanya. Ia juga meminta Sihun terus melacak dirinya melalui sebuah map, karena dia akan ke tempat Gilsu berada. Setibanya di lokasi, Gilsu langsung meluapkan amarahnya pada Sokde lantaran tak becus mengurus anak buahnya sehingga mengakibatkan kekacauan ini. Meski begitu, ia pasang badan dan tetap diam menerima serangan demi serangan yang dilayangkan Gilsu agar anak buahnya tidak dijadikan sasaran. Sayang, dalam dunia hitam, penghakiman tak bisa dipukul satu pihak saja, melainkan semua yang melakukan kesalahan. Kini Yonggi, Suho dan Bungsok hanya tinggal menunggu waktu Gilsu mencabut nyawa mereka satu persatu. Demi menyelamatkan anak buahnya, Sokde dengan lantang menantang Gilsu hingga pertarungan pun tidak dapat dihindari. Pertarungan yang tak adil membuat Sokde harus menerima kekalahannya. Dan kini, Gilsu mengalihkan amarahnya pada Yonggi. Baginya, Yonggi telah mengubah kepribadian anjing peliharaannya. Dalam sekejap, nyawa Yonggi nyaris melayang di tangannya. Namun tepat di detik terakhir, Sihun tiba dengan diiringi suara sirine polisi yang menggema di udara, membuat Gilsu dan anak buahnya panik dan memilih kabur. Sayangnya, itu hanya tipuan. Sirine tersebut berasal dari ponsel Sihun. Menyadari dirinya telah dipermainkan, amarah Gilsu meledak. Tanpa ragu, ia memerintah anak buahnya untuk menghabisi mereka semua, dan kekacauan pun tak terhindarkan.
Memanfaatkan situasi, Sokdae menarik Yonggi untuk melarikan diri. Sementara Sihun, Suho, dan Bumsok bertahan menghadapi gempuran para gangster. Pertarungan sengit berlangsung, namun semuanya berakhir saat kepolisian yang sesungguhnya tiba. Tidak ingin tertangkap, Gil-soo berusaha melarikan diri. Tapi Sihun dan Suho tak membiarkannya kabur begitu saja. Dengan tekad membara, mereka mengejarnya dan menghadapi Gil-soo dalam duel terakhir. Dengan kombinasi serangan yang mematikan, keduanya berhasil merobohkan Gil-soo, mengakhirinya di tempat di mana ia seharusnya berada, yaitu di tangan pihak berwajib. Setelah memberikan keterangan, pengacara yang menangani kasus tersebut menjelaskan kalau Sihun dan kawan-kawan tidak bersalah. Karena tidak lagi memiliki kepentingan, Sihun diminta pergi, tapi tidak untuk Bumso. Ada alasan di balik keputusan itu. Pengacara tersebut bukan orang sembarangan, melainkan tangan kanan ayah Bumsok yang seorang pejabat tinggi di Korea. Mengingat nyawa Bumsok terancam, ia memberi perintah yang mengejutkan, yaitu Bumsok harus membalas perlakuan Gil-soo. Alih-alih gentar, Gil-soo justru tertawa sinis. Ia menantang Bumsok secara langsung. Ia meyakini bahwa pemuda itu tak akan berani melakukan apapun. Baginya, Bumsok hanyalah orang terlemah di antara kedua temannya. Sontak kata-kata tersebut membakar emosi Bumsok. Namun alih-alih melawan, ia memilih untuk pergi, membiarkan amarahnya bergejolak dalam diam. Akan tetapi perasaan marah Bumsok seketika berubah menjadi ketakutan tatkala sang ayah menghajarnya habis-habisan karena merasa malu memiliki anak yang bermasalah. Sementara itu, Sihun bersama Yonggi melangkah menuju rumah sakit. Tempat Suho terbaring lemah akibat insiden yang baru saja terjadi. Sontak Suho bingung mengapa Sihun membawa salah satu gangster bersamanya. Sihun menjelaskan bahwa Yonggi bukanlah musuh, bukan juga pelaku kejahatan, melainkan korban yang terperangkap dalam lembah hitam, dipaksa melakukan hal-hal yang bukan pilihannya. Di momen itu, Sihun meminta Suho mengajak Yonggi bekerja paruh waktu, karena dia ingin keluar dari bayang-bayang masa lalunya dan menata hidup di jalan yang benar. Meski bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Suho tetap merasa lega. Baginya ini bukan sekadar tentang Yonggi, tetapi tentang Sihun. Bagaimana akhirnya ia tak lagi menutup diri dan mulai memahami perasaan orang lain. Itu adalah perubahan yang tak pernah ia sangka, namun sangat ia harapkan. Atas kejadian sebelumnya, Sihun, Suho, dan Bumsok menjadi bahan perbincangan satu sekolah karena berhasil menumpas jaringan judul yang meresahkan. Hubungan ketiganya pun menjadi semakin erat, bahkan mereka berniat merayakan keberhasilan sekaligus perayaan kesembuhan Suho dengan menghabiskan waktu bersama. Namun kebersamaan itu mulai terasa berbeda bagi Bumsok. Kehadiran Yonggi di tengah-tengah mereka membuatnya merasa tergantikan, seolah ia mulai terpinggirkan. Perasaan itu semakin dalam ketika ia menyadari bahwa hanya akun Instagramnya yang tidak di-fallback oleh Suho, sebuah isyarat kecil yang terasa menyakitkan. Rasa iri hati Bumsok semakin berkecamuk di saat melihat kedekatan Suho dan Yonggi. Karena tidak nyaman, Bumsok memilih keluar dari ruangan tersebut. Sayang, dia malah bertemu dengan beberapa orang yang selalu merundungnya di sekolah lama. Dengan penuh ketakutan, dia langsung menghindar dan kembali. Kebencian Bumsok pada Yonggi semakin memuncak tatkala Yonggi tanpa izin membuka ponselnya dan mengangkat panggilan dari si perundung. Ditambah sikap Suho seolah membela Yonggi dan menyalahkan dirinya. Melihat kondisi yang memanas, Sihun mencoba menengahi. Tapi tak lama berselang, si perundung datang dan mulai mengolok-olok Bumsok. Dengan tatapan dingin penuh intimidasi, Sihun menyuruh mereka semua pergi. Di esok hari, ketiganya masih menjadi bahan perbincangan. Tapi kali ini mereka menganggap kalau Bumsok menjadi sombong karena berteman dengan Sihun dan Suho. Mendengar hal itu membuatnya menjadi emosi,
Bahkan untuk pertama kalinya ia menantang orang berkelahi. Sebelum pertikaian terjadi, Suho segera melerainya. Namun niat baik Suho tak disambut baik olehnya dan malah beranjak pergi. Melihat sikap aneh Bumsok membuat Sihun dan Suho bertanya-tanya. Demi menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi, keduanya pun menyambangi kediaman Bumsok. Bumsok memberitahu kalau dirinya sedang ketakutan setelah bertemu kembali dengan teman sekolah lamanya. Ia takut kejadian di masa lalu terulang lagi saat dirinya dijadikan bahan rundungan demi menaikkan status mereka agar ditakuti di sekolah. Mendengar hal tersebut membuat Sihun dan Suho geram. Keduanya berniat menyuruh mereka semua meminta maaf supaya Bumsok bisa lepas dari bayang-bayang ketakutan. Ketika bertemu, si perundung akhirnya menuruti permintaan Bumsok. Akan tetapi, Bumsok yang menyadari tidak ada ketulusan pada permintaan maafnya, berniat menghajar si perundung untuk menyelesaikan masalah. Namun lagi-lagi tindakannya dihentikan oleh Suho lantaran menganggap Bumsok sudah kelewat batas. Muak selalu saja diperlakukan layaknya anjing peliharaan yang takut pada tuannya, Bumsok menyuruh Suho berhenti mengatur-atur dirinya. Perkataan itu pun menyulut emosi dalam diri Suho. Lalu sebelum pertengkaran terjadi, Sihun melerai keduanya. Bumsok yang masih tidak terima memilih beranjak pergi membawa semua amarah seorang diri. Sayang si perundung yang juga tidak terima direndahkan oleh Bumsok kembali mencarinya. Kesialan Bumsok pun semakin menjadi-jadi tatkala ia berpapasan dengan anak buah Yongbin yang masih menyimpan dendam padanya. Akan tetapi target mereka berubah saat melihat para perundung yang mengejar Bumsok. Menyadari mereka berasal dari sekolah elit, anak buah Yongbin pun menghajar sekaligus merampas uang yang ada di kantong mereka. Meskipun berada dalam kondisi tidak menguntungkan, salah satu perundung masih saja mengancam Bumsok. Sadar situasi berpihak padanya, Bumsok pun meluapkan emosi yang selama ini ia pendam. Tidak seperti Suho dan Sihun, anak buah Yongbin sama sekali tak menghentikannya, bahkan mendukung penuh tindakan Bumsok. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengajak Bumsok untuk bergabung menghabiskan sisa malam, memfallback akun Instagramnya, bersenda gurau hingga melakukan hal konyol bersama. Di antara canda dan tawa mereka, Bumsok merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar pertemanan, tapi pengakuan. Tak ada yang menyepelekannya, tak ada yang mengabaikannya. Untuk pertama kalinya ia merasa dianggap setara, bukan hanya sebagai bayangan di belakang Suho dan Sihun. Hari pun berlalu, namun yang berubah bukan hanya waktu, sikap Bumsok pun ikut menjauh. Bukan lagi sahabat yang selalu berada di sisi. Kini ia bahkan enggan sekadar menatap mata Sihun dan Suho. Tak ada sapa, tak ada kata. Seakan kebersamaan mereka dahulu hanyalah bayangan samar yang pernah menghilang. Setiap tatapan mata yang bertemu hanya berujung pada punggung yang berbalik. Seolah tak pernah saling mengenal satu sama lain. Melihat perubahan sikapnya, Sihun bertanya mengapa dia berteman dengan bawahan Yongbin dan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Bumsok dengan angkuhnya mengungkapkan kalau dia telah menemukan orang yang memandangnya sebagai teman seutuhnya. Tidak seperti Suho yang menganggap dirinya hanya sebagai bawahan, bukan teman yang sejajar. Meskipun ucapan itu didengar langsung oleh Suho, ia sama sekali tidak marah, bahkan membiarkannya pergi bersama teman-teman barunya. Berbeda dengan Suho, Sihun begitu mengkhawatirkan Bumsok, takut dirinya dimanfaatkan oleh bawahan Yongbin. Tapi lagi dan lagi Suho meminta Sihun untuk melupakannya, sebab ia menyadari kalau itu adalah kemauan Bumsok sendiri. Keesokan harinya Sihun memastikan sendiri apa yang Suho katakan, dan ternyata memang benar. Tidak ada paksaan dari bawahan Yongbin. Berhubung Bumsok bergaul dengan kelompok pembuat onar, tingkahnya pun kini berubah drastis. Ia dan kelompoknya tanpa rasa bersalah sedikit pun menyerobot antrean pada saat makan siang. Tidak terima, Suho menyuruh mereka semua untuk mengantre. Di saat teman-temannya takut atas intimidasi Suho, Bumsok sama sekali tidak peduli. Bahkan ia malah menantang balik.
dan hal itu membuat emosi Suho menyeruak. Sadar dirinya tak mampu mengalahkan Suho, ia pun memilih pergi sembari membawa dendam ke Sumat. Berbekal uang yang dimilikinya, ia mencari seseorang yang bisa memberikan Suho pelajaran atas apa yang baru saja ia terima. Kelompoknya pun menyarankan Bungsok bertemu dengan salah satu teman Yongbin di sekolah barunya, seorang petarung MMA yang terkenal sebagai rival abadi Suho di arena pertarungan dulu, sekaligus dikenal sebagai orang terkuat di sekolah itu. Pada akhirnya keduanya menjalin kesepakatan untuk memberi Suho pelajaran tepat di saat hari ulang tahunnya. Tak hanya itu, demi kepuasan hatinya, Bungsok meminta kelompoknya memotong kabel rem motor milik Suho sebagai pengingat kalau dia telah salah memilih musuh. Lalu atas apa yang mereka lakukan, Suho pun harus terlibat insiden kecelakaan yang membuatnya terluka. Hari ulang tahun Suho pun tiba. Yonggi dan Sihun terlihat sangat sibuk mempersiapkan kejutan untuknya. Tak berselang lama, Yonggi mendapat pesan dari Bungsok yang memintanya mengambil hadiah darinya untuk Suho, lantaran ia tidak bisa hadir di pesta tersebut. Yonggi yang tidak mengetahui apapun tanpa rasa curiga segera menemui Bungsok. Akan tetapi, setibanya di sana, ia baru menyadari kalau dirinya berada dalam masalah. Karena pesan darinya selalu diabaikan, Bungsok menjadikan Yonggi umpan agar dia mau menemuinya, mengingat keduanya memiliki hubungan spesial. Sementara Sihun sendiri bertanya-tanya mengapa Yonggi tak kunjung kembali. Rasa penasaran Sihun pun terjawab setelah melihat pesan di ponsel Suho dari Bungsok yang berisi foto Yonggi di sebuah gedung bangunan terbengkalai. Menyadari ada yang tidak beres, ia pun langsung menuju lokasi. Tapi sebelum itu ia menghapus pesan dari Bungsok karena tidak ingin Suho mengetahui masalah ini. Setibanya di sana, Bungsok dan kawan-kawan terkejut mendapati orang yang datang bukanlah Suho melainkan Sihun. Setelah memberi waktu untuk Yonggi melarikan diri, Sihun pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi mereka. Meskipun berhasil memojokkan mereka semua, Sihun akhirnya tumbang setelah mendapat beberapa pukulan dari orang sewaan Bungsok. Dan pada akhirnya dia tergeletak tak berdaya tatkala Yongbin yang masih menyimpan dendam menghajarnya habis-habisan. Meskipun dirinya harus terkapar dan mendapat perawatan medis, Sihun sama sekali tak menyalahkan Bungsok. Ia malah memberi keterangan palsu pada pihak berwajib demi melindunginya. Tak hanya itu, ia juga meminta Yonggi untuk tidak memberitahu kejadian ini pada Suho. Sayang, seberapa keras mereka menutupi kejadian itu, ajudan ayah Bungsok telah mengetahui segalanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia langsung menutup kasus tersebut. Namun meski begitu, Bungsok tetap akan menerima konsekuensi dari ayahnya. Di sisi lain, Suho yang mengetahui kalau Sihun dan Bungsok tidak masuk sekolah mulai menaruh curiga. Ia mulai menerka-nerka apakah kejadian ini berhubungan dengan perginya Sihun dan Yonggi di acara ulang tahunnya. Demi menjawab pertanyaan di benaknya, ia bertanya pada bawahan Yongbin alasan Bungsok tidak masuk sekolah. Mereka pun tidak tahu menau lantaran ponselnya tidak bisa dihubungi. Namun pada akhirnya pertanyaan di benak Suho terjawab ketika ia menguping para anak buah Yongbin yang mengkhawatirkan kondisi Sihun atas kejadian semalam. Mengetahui hal tersebut, ia pun menghajar mereka satu persatu agar membuka mulut atas apa yang terjadi serta siapa dalang di balik semua ini. Dan di momen tersebut tercetuslah satu nama, yaitu Oh Bungsok. Dengan perasaan bersalah, Suho segera meminta maaf pada Yonggi karena telah menyeretnya pada masalah yang ia perbuat. Yonggi sama sekali tak masalah, karena yang berlalu biarlah berlalu. Tapi ia menekankan Suho untuk tak tenggelam dalam masalah itu lagi. Sebab Sihun telah berkorban jiwa dan raga untuk kebaikan mereka semua.
Rasa bersalah semakin menyelimuti Suho tatkala ia melihat kondisi Sihun pasca menjalani perawatan. Demi menebus kesalahannya, ia mulai memburu orang-orang yang menyakiti orang terdekatnya. Sementara, Bumsok sendiri harus menerima konsekuensi dari sang ayah karena telah membuat masalah. Tak hanya fisik, mental Bumsok pun hancur ketika sang ayah menyebutnya anak adopsi tak tahu diri. Jika bukan untuk kepentingan politik, ia akan menghabisinya sedari dulu. Demi menjaga citranya tetap baik, ia berniat memindahkan Bumsok ke luar negeri agar tak lagi dipusingkan dengan masalah yang dibuatnya. Mengingat keputusan sang ayah adalah mutlak, Bumsok pun hanya bisa pasrah dan menyendiri di keheningan malam. Sementara Suho sendiri mulai melakukan pemburuan, dan target pertamanya adalah Yongbin. Tak lama berselang, ia mendapati panggilan dari Bumsok yang memintanya datang ke sebuah sasana. Tanpa panjang lebar, Suho pun menerima permintaannya. Setibanya di lokasi dengan penuh kerendahan hati, Suho menyampaikan permintaan maaf pada Bumsok jika ada sifat atau sikap yang pernah menyakitinya. Ia tak mengharapkan Bumsok melakukan hal yang sama padanya. Tapi satu hal yang ia pinta, Bumsok harus meminta maaf kepada Sihun. Sebab di antara mereka bertiga hanya Sihun yang tak pernah terlibat dalam konflik ini, namun justru menjadi korban tanpa alasan. Alih-alih tersentuh, Bumsok justru menolak mentah-mentah permintaan itu. Baginya, Suho selalu bersikap seolah lebih tinggi darinya. Bahkan di saat seperti ini masih saja mencoba mengatur dan memerintahnya. Respon dari Bumsok pun sontak membuat Suho naik pitam. Dan refleks ia langsung melayangkan tinjunya tepat di wajah Bumsok. Namun ketegangan keduanya dihentikan oleh orang sewaan Bumsok yang mengajak dirinya untuk bertarung di atas ring. Sayang, kemenangan Suho yang sudah di depan mata harus pupus tatkala anak buah Yongbin bermain kotor. Dan hal itu dimanfaatkan orang sewaan Bumsok untuk mengalahkan Suho. Meski sudah terkapar tak berdaya, Bumsok dan kawan-kawan tetap menghajarnya tanpa belas kasih. Sikap pecundang mereka pun terhenti ketika Aju dan ayah Bumsok menyeret paksa Bumsok untuk pergi. Di saat yang bersamaan, anak buah Yongbin yang menyadari bahwa Suho tak sadarkan diri dan berhenti bernapas, seketika berhamburkan melarikan diri. Meski begitu, sang ajudan tetap tenang, mengingat ia bisa dengan mudah menghapus jejak kesalahan yang dibuat oleh Bumsok dan kawan-kawan. Di sisi lain, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Suho, Yonggi dan Sihun pun mencoba mencari keberadaannya. Tanpa mereka ketahui, kini Suho tengah berada di ambang kesadaran, bertarung melawan kegelapan yang perlahan menelannya. Setelah semalaman menyusuri berbagai tempat dengan cemas, akhirnya Yonggi menemukan Suho terbaring lemah tak berdaya di ranjang rumah sakit, terjebak dalam keheningan koma. Pasca dihajar habis-habisan oleh Bumsok dan kawan-kawan. Mengetahui hal tersebut, Sihun bergegas pergi ke sana. Tangis Sihun seketika pecah mendapati kondisi memprihatinkan sang sahabat. Sadar ini adalah ulah orang yang sama, dengan amarah menggebu-gebu, Sihun mulai memburu mereka satu persatu. Dan target pertamanya adalah Yongbin. Bak Algojo yang hendak menyabut nyawa korbannya, Sihun tanpa rasa takut sedikit pun mendatangi sekolah baru Yongbin dan langsung menghajarnya tanpa belas kasih. Tak hanya itu, ia juga membalaskan dendam pada orang sewaan Bumsok yang diperintahkan menghajar Suho. Seolah belum puas, Sihun kembali ke sekolahnya guna memberikan pelajaran tak tertulis pada Bumsok dan kawan-kawan. Meskipun sempat dihadang oleh guru yang mengajar, tapi hal itu tak mampu memadamkan api amarah dalam diri Sihun.
Dengan tatapan tajam penuh kebencian, ia langsung melayangkan serangan pada antek-antek Bumsok, menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Kini hanya Bumsok yang tersisa di hadapannya, namun tak ada perlawanan maupun usaha untuk melarikan diri. Bumsok hanya terdiam membisu, seolah pasrah menerima apapun konsekuensi dari perbuatannya. Karena jauh di lubuk hatinya, ia sadar telah melampaui batas. Walau api amarah berkobar, Sihun tak sanggup melayangkan pukulan terakhir. Bukannya melampiaskan dendam, ia justru menarik napas dalam, menatap Bumsok dengan kekecewaan yang lebih menyakitkan dari 1000 pukulan. Dengan langkah berat, ia pun beranjak pergi, meninggalkan Bumsok tenggelam dalam penyesalan yang tak terucapkan. Ketika Sihun melangkah keluar menuju lorong, pandangan seluruh murid pun tertuju padanya. 2 guru yang kebetulan lewat coba menghentikannya, namun amarah Sihun telah memuncak. Tanpa peringatan, ia meninju kaca jendela, membuat suara pecahan yang menggema di seluruh ruangan. Atas masalah yang dibuatnya, kini Bumsok mau tak mau harus dipindahkan ke luar negeri demi kebaikan sang ayah. Begitupun dengan Sihun yang harus menerima konsekuensi sangat berat setelah insiden kemarin. Meskipun dirinya sempat membeberkan video tentang kekerasan yang dilakukan Bumsok, nyatanya hal tersebut tidaklah cukup untuk mengungkap kebenaran. Demi menjaga nama baiknya, ia membungkam seluruh jajaran guru di SMA Byeoksan serta membuat penawaran untuk Sihun agar tak menyebar luaskan video itu ke publik. Alhasil, ia mendapat keringanan, tidak dijebloskan ke penjara remaja, melainkan hanya dipindahkan ke sekolah lain. Sayang, dari banyaknya sekolah di Korea, hanya satu yang mau menerima Sihun, dikarenakan pengaruh besar ayah Bumsok yang berniat menghancurkan Sihun secara perlahan. Kini Sihun menimba ilmu di SMA Yunjang, tempat yang paling dihindari oleh seluruh pelajar pada umumnya. Karena kekerasan antar siswa berlangsung secara terang-terangan dan geng-geng pelajar saling bersaing untuk menunjukkan kekuatan mereka. Menyadari ada sasaran empuk demi melampiaskan hasrat, salah satu dari mereka pun mulai mengincar Sihun. Akan tetapi, hal itu sama sekali tak membuat Sihun gentar. Setelah sebelumnya Sihun dikeluarkan dari sekolah lamanya karena sebuah insiden besar yang mengubah jalan hidupnya, kini ia harus menjalani hari di satu-satunya sekolah yang bersedia menerimanya, SMA Yunjang, sebuah tempat yang lebih menyerupai arena pertarungan daripada lembaga pendidikan. Bukan ilmu yang dijunjung tinggi, melainkan adu kekuatan. Perkelahian menjadi bahasa sehari-hari, dan reputasi buruk sekolah itu sudah seperti cap permanen yang tak bisa dihapuskan. Meski seorang murid baru, tak ada satupun dari mereka yang mengganggunya, lantaran rumor dirinya adalah seorang monster berdarah dingin telah menyebar. Bahkan, mereka membuat aturan tidak tertulis untuk tidak membuat masalah dengannya. Namun, suatu ketika, monster dalam dirinya hampir bangun. Tatkala mendapati ponsel miliknya hilang, ia mencoba bertanya pada penanggung jawab kelas yang bertugas mengumpulkan ponsel para siswa. Karena di sekolah Yunjang, siswa dilarang menggunakan ponsel saat jam pelajaran berlangsung. Namun penanggung jawab kelas pun tak tahu menahu. Tapi yang pasti, Sihun tahu ada sesuatu yang janggal. Ada sesuatu yang lebih busuk dari sebuah kelalaian. Rupanya sang pelaku utama adalah si penanggung jawab kelas. Ia terpaksa melakukan itu karena takut akan intimidasi seorang siswa. Juntae sendiri merupakan siswa yang selalu menjadi bahan rundungan siswa lain. Pukulan demi pukulan sudah menjadi santapan sehari-hari. Tak hanya itu, ia juga selalu diminta membawakan makanan dan minuman untuk kelompok perundung. Dan kini, ia dipaksa melakukan aksi kejahatan itu
oleh seorang siswa yang merupakan salah satu orang paling ditakuti di sekolah Yunjang. Untuk menutupi rasa bersalah yang menggerogotinya, ia menemui Sihun, mencoba meminta maaf setulus mungkin, karena bagaimanapun itu merupakan tanggung jawabnya. Bahkan ia bersedia memberikan uang tambahan agar Sihun bisa membeli ponsel baru. Namun Sihun dengan tatapan dingin dan tajam menghancurkan benteng kepura-puraannya dalam sekejap. Ia mengucapkan kalimat yang begitu menohok, kalau Juntae hanyalah seorang pengecut yang melakukan semua ini demi kepentingan diri sendiri. Meski waktu telah lama berlalu, rasa bersalah akan tragedi Suho masih menggentayanginya. Perasaan itu terus berkecamuk, bahkan memaksanya mengkonsumsi obat penenang untuk sedikit meredakan pikirannya. Karena perasaan itu pula, hampir setiap hari ia datang menjenguk sang sahabat yang sampai saat ini masih terbaring koma di rumah sakit. Ia selalu membawa setitik harapan bahwa Suho akan membuka mata dan terbangun dari tidur panjangnya. Dalam diam ia terus mengajak Suho bicara, seolah sang sahabat bisa mendengarkannya, memberinya pendapat tentang bagaimana cara menghadapi badai masalah yang terus menerpa. Karena di dunia ini hanya Suho yang tahu harus kemana ia melangkah saat dirinya kehilangan arah. Hari pun berganti. Saat berjalan menuju ruang kelas, ia tanpa sengaja melihat Koimen dan kelompoknya sedang merundung Juntae. Pemandangan itu seketika menariknya kembali ke masa lalu, mengingatkannya pada Bungsok, sahabat lamanya yang dulu kerap menjadi bulan-bulanan siswa lain. Amarah sempat berkobar di dalam hatinya. Ingin rasanya ia maju, memberi mereka pelajaran yang pantas. Namun langkahnya tertahan, bukan karena takut, tapi ia teringat akan janjinya pada Suho. Janji untuk tidak lagi menyelesaikan segalanya dengan kekerasan. Dengan berat hati, ia menahan diri dan beranjak pergi. Di balik tatapan penuh arogansinya, sebenarnya Koimen menyimpan ketakutan pada Sehun. Juntae yang menyadari hal itu, akhirnya hatinya terdorong untuk mengakui semuanya. Di hadapan Sihun, Juntae mengaku bahwa dirinya lah yang mencuri ponsel miliknya dan menyerahkannya pada Koimen. Bukan karena kebencian, tapi karena ketakutan dan rasa ingin diterima. Namun lebih dari itu, yang paling menghantam hatinya adalah ucapan Sihun kemarin. Kata pengecut itu seperti cermin yang memaksanya menatap dirinya sendiri. Baginya, Sihun adalah satu-satunya orang di sekolah yang pernah benar-benar peduli padanya. Oleh sebab itu, dengan sisa keberanian yang dimiliki, ia meminta Sihun mengajarinya bagaimana cara untuk tidak menjadi pengecut. Tanpa panjang lebar, Sihun hanya mengatakan hukum Newton 3, yang dimana jika tidak ada aksi, maka tidak ada reaksi. Sebuah prinsip sederhana, tapi cukup untuk menjadi pondasi bagi Juntae untuk berubah. Ia memilih mengakhiri hubungan dengan Koimen, dan langkah pertamanya adalah tidak menjawab panggilan darinya. Koimen sendiri dengan penuh rasa gelisah menyambangi sebuah tempat untuk menemui seseorang. Dalam pertemuan itu, ia berjanji akan menyerahkan 100 ponsel dalam waktu 1 minggu. Asalkan satu hal terpenuhi, orang itu harus menghabisi orang nomor 1 di SMA Yunjang. Sebuah tawaran kotor, lahir dari rasa takut dan ambisi yang terikat erat. Ternyata di balik semua kekacauan yang terjadi, Koimen hanyalah sebuah pion. Di balik layar ada seseorang yang jauh lebih kelam, lebih kejam. Setelah tersadar oleh kata-kata dari Sihun, Juntae akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Diam-diam, ia menyusup ke tempat Koimen menyimpan semua ponsel curian, mengambil semuanya, dan satu persatu mengembalikannya ke tangan pemilik asli, termasuk Sihun.
Mengetahui hal itu, amarah Koimen meledak. Dia mulai memburu Juntae di kelas. Namun kali ini berbeda. Juntae tak lagi diam seperti samsak tinju. Tangannya mengepal meski tubuhnya bergetar, mengisyaratkan perlawanan kecil. Akan tetapi keberanian saja nggak cukup. Tubuhnya tetap tak berdaya melawan keberingasan Koimen. Melihat pemandangan itu, kenangan masa lalu kembali menampar Sihun. Ingatan tentang sahabatnya yang dulu dihajar tanpa belas kasih muncul begitu saja, seolah membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Tak ingin kejadian itu terulang kembali, ia langsung menghentikannya. Amarah Koimen yang tadinya tertuju pada Juntae kini beralih penuh padanya. Namun ia hanya diam, menerima pukulan demi pukulan yang dilayangkan Koimen tanpa membalas. Bahkan tatapan dinginnya membuat Koimen semakin terbakar emosi karena merasa dipermainkan. Di tengah keributan yang semakin panas, tiba-tiba muncul sosok yang membuat suasana kelas menjadi hening. Dia adalah salah satu murid dari klub basket, sekaligus orang nomor 2 terkuat di SMA Yunjang. Dengan suara tenang tapi mengandung tekanan, ia meminta Koimen menghentikan tindakannya. Sadar dirinya tak mampu menghadapi Gotak, Koimen pun memilih pergi. Disusul dengan Sihun yang membawa Juntae ke UKS. Alih-alih ke ruang UKS, Juntae lebih memilih ke ruangan lain. Karena ruang UKS bagi korban perundungan di sekolah ini bukanlah tempat aman, melainkan perangkap. Meminta bantuan guru sama saja menyerahkan diri pada Koimen. Karena hal tersebut akan membuat Koimen mendapat hukuman dan dia akan kembali menghajar orang yang melaporkannya. Di sisi lain, pertarungan yang sempat pecah antara Sihun dan Koimen mulai menjadi buah bibir di seluruh sudut sekolah. Nama yang dulu hanya sebatas rumor, kini berubah menjadi bayang-bayang nyata yang menghantui banyak orang. Kisah kebrutalannya merambat cepat, seperti api yang membakar sunyi. Spekulasi semakin liar, tatkala fakta tentang Sihun yang sebagai murid berprestasi terdampar di tempat seburuk ini. Sekolah buangan yang tak diharapkan oleh siapapun. Dan jawabannya sudah pasti, Sihun bukanlah murid biasa. Dia adalah monster berdarah dingin yang tak pernah ragu menghancurkan siapapun lawannya. Sementara itu, di sisi lain yang penuh dendam, Koimen masih belum bisa menerima kekalahan. Dirinya yang cukup ditakuti di sekolah Yunjang harus direndahkan begitu saja oleh Sihun dan Gotak. Amarahnya membusuk menjadi obsesi. Dia sadar melawan langsung hanya akan membuatnya kembali remuk. Maka ia mulai memutar otak, mencari celah, menemukan jalan kotor untuk membalikkan keadaan tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Dan pada akhirnya ia mendapatkan ide yang terlihat sederhana tapi beracun. Adu domba, menjatuhkan musuh dengan membuat mereka saling mencabik tanpa sadar. Esok hari, Koimen mulai menjalankan rencana miliknya. Ia mendekati Sihun dan Juntae. Dalam kepura-puraan, ia memberitahu kalau Gotak akan menghabisi keduanya. Setelah itu, ia memprovokasi Gotak kalau Sihun dan Juntae bersekongkol untuk mengambil alih kekuasaan Yunjang. Seolah belum cukup, ia juga menghancurkan ruangan klub basket, tempat yang selama ini Gotak lindungi dengan harga diri. Dan untuk mengunci semua jebakannya, ia menculik Juntae, mengurungnya dalam ruangan yang porak-poranda itu, mengatur semua agar Sihun datang menyelamatkan, sehingga Gotak berpikir Sihun dan Juntae adalah pelakunya. Semua bergerak sesuai skenario busuk Koimen. Sihun, Juntae, Gotak. Mereka jatuh ke dalam perangkap yang dibuatnya. Terlebih Gotak yang kini dengan penuh dendam mulai memburu Sihun. Tak ada ruang untuk logika,
hanya amarah yang membutakan. Si-hun yang sadar ini semua adalah kesalahpahaman yang dibuat Choi Man, memilih menahan pukulan tanpa balasan. Karena ia tahu melawan hanya akan memperburuk semuanya. Namun, semua berubah saat Gotak menyinggung nama Suho. Karena ada luka yang tak bisa disentuh sembarangan, ada rasa sakit yang terlalu dalam untuk diabaikan. Pada akhirnya, pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Akan tetapi di tengah pertarungan tiba-tiba Choi Man dan anak buahnya datang, mengambil keuntungan untuk menghabisi keduanya yang telah kehilangan banyak energi. Keduanya pun dibuat tak berdaya karena kalah jumlah. Namun di tengah ketidakberdayaan itu, tiba-tiba muncul sesosok lelaki berbadan besar dan berpenampilan eksentrik. Dan dia adalah Humin, orang nomor 1 di SMA Yunjang. Pembuat peraturan tak tertulis kepada para murid Yunjang untuk tidak saling berkelahi. Karena Choi Man telah melanggar peraturan itu, ia pun harus menanggung akibatnya. Menyadari terdapat kesalahpahaman di antara mereka, Gotak meminta maaf atas apa yang terjadi. Bahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan sahabatnya, Humin pun turut menundukkan kepala. Setelahnya, Junte yang mendengar ucapan Gotak ke Si-hun sebelumnya, mencoba menenangkannya untuk tidak memperdulikan rumor miring yang beredar tentangnya. Namun di momen itu Si-hun membenarkan rumor tersebut. Rumor bahwa dirinya adalah seorang monster yang membuat sahabatnya sendiri menjadi korban kelalaiannya. Maka dari itu ia selalu menahan diri jika diganggu. Tapi jika menyangkut Suho, ia tidak bisa tinggal diam. Kini suasana SMA Yunjang berubah total. Setelah kembalinya Humin, si orang nomor 1, tak ada lagi perundungan. Karena hanya dengan melihat sosoknya, para murid yang melakukan perundungan langsung menghentikan aksinya. Di balik sosoknya yang sangar, dia adalah orang yang sangat aktif dan ekspresif. Namun segala hal yang berkaitan dengan akademis tak pernah berpihak padanya. Hanya masalah yang selalu berpihak padanya, mulai dari yang besar hingga sepele. Faktanya, hukuman yang baru selesai dijalaninya adalah karena dia mengecat rambutnya, mengikuti karakter Kang Baekho dalam manhwa Slam Dunk. Kini lagi dan lagi masalah kembali menyapanya. Insiden perkelahian kemarin diketahui seorang guru. Sebagai hukuman, dia, Gotak, Si-hun, dan Junte harus menjadi pelayan publik di sebuah festival. Bersamaan dengan itu, ikatan tali pertemanan di antara mereka mulai terjalin. Karena Si-hun merupakan murid pindahan, Junte memberitahu kalau Humin adalah sosok penting di SMA Yunjang yang melindungi mereka semua dari sekolah lain yang tergabung dalam sebuah aliansi yang dipimpin oleh seseorang bernama Baekjin. Di balik paras tampan dan kejeniusannya, dia merupakan dalang di balik aksi kriminal pencurian dan perampasan dengan kekerasan di wilayah ini. Tak hanya cerdas dalam merencanakan sesuatu, dia juga memiliki kekuatan bertarung di atas rata-rata. Keesokan harinya saat mereka semua sedang melakukan tugasnya sebagai pelayan publik, tiba-tiba Si-hun dihampiri oleh Sung-jae. Tanpa alasan yang jelas, Sung-jae tiba-tiba memotret dirinya dan langsung melayangkan beberapa serangan ke arahnya. Namun, lagi dan lagi, tanpa alasan yang jelas, Sung-jae berlalu pergi. Setelahnya, dia pergi menemui Humin, memintanya untuk bergabung dalam aliansi, karena aliansi mereka sangat membutuhkannya.
Namun Humin dengan tegas menolak dan memintanya untuk berhenti mengajaknya karena Yunjang tidak akan pernah bergabung. Sung Jae yang sudah memprediksi jawaban darinya pun berlalu pergi. Tapi sebelum itu dia berkata kalau wajah baru Yunjang sangat menarik. Sadar yang dimaksud adalah Sihun, Humin pun langsung memeriksa keadaannya. Dia sangat bersyukur tidak terjadi apa-apa padanya. Rupanya Sung Jae sendiri adalah tangan kanan Baekjin di aliansi dan langsung melaporkan apa yang baru saja ia dapati pada Baekjin. Sementara setelah melakukan tugasnya, Humin mengajak Gotak, Juntae dan Sihun makan bersama di kedai ayahnya. Namun hanya Sihun yang menolak ajakan itu. Ia memilih pergi ke rumah sakit mengunjungi Suho yang masih terbaring dalam tidur panjangnya. Sayang, setibanya di sana, ia mendapati tamu tak diundang yang membuat amarah Sihun bergejolak. Sung Jae diam-diam mengikutinya dan tanpa panjang lebar mengajaknya ke suatu tempat yang dimana tempat itu adalah markas aliansi Baekjin. Di hadapan Baekjin, Sihun menyatakan kalau dirinya tidak peduli dengan apa yang terjadi antara dia dan Humin. Tapi yang pasti, dia tidak akan segan menghabisi siapapun yang berani menyentuh Suho. Dengan tatapan dingin, Baekjin bersedia menuruti ancaman halus darinya. Tapi dengan satu syarat, Sihun tidak boleh berada di sisi Humin. Dengan begitu, orang-orangnya tidak akan menyentuh Suho. Di sisi lain, Humin mendapat kabar yang cukup membuatnya terkejut. Sang ayah terlibat keributan dengan beberapa pemuda di kedai miliknya. Humin tahu ini bukan sebuah kebetulan, dan ini bukan juga sekadar masalah kecil. Ini adalah pesan dari Baekjin, kalau dia bisa menyentuh siapa saja dan kapan saja, termasuk orang terdekatnya. 어디냐? 내일 보자. 주소 보낼게. Setelah apa yang terjadi semalam, Sihun mengungkapkan pada Humin bahwa dirinya bertemu dengan Baekjin. Apapun masalah di antara mereka, dia tidak ingin terlibat. Maka dari itu ia mengutus hubungan pertemanan yang masih seumur jagung itu. Humin yang sadar telah terjadi sesuatu padanya dan tak ingin Sihun menanggung konsekuensi dari apa yang tidak diketahuinya, Humin pun menyetujui permintaannya untuk tidak saling bertegur sapa saat bertatap muka. Hari itu, suasana yang sebelumnya hangat kini mulai terasa dingin. Bahkan Humin memilih memisahkan diri setelah bel pulang sekolah berbunyi. Sayang, keputusannya membawa petaka bagi Gotak dan Juntae. Di perjalanan pulang, keduanya dihadang oleh Sung Jae dan anggota aliansi. Tak ingin Juntae terluka, Gotak memintanya melarikan diri, sementara dia akan menghadapi mereka semua. Karena dia akan kesulitan bertarung sambil melindungi seseorang. Walau dirinya sedang berada dalam bahaya, Juntae menyempatkan diri menghubungi Sihun untuk menanyakan keadaannya. Ia takut Sihun menghadapi hal serupa, meski kini tak ada lagi hubungan di antara mereka. Belum selesai percakapan, anggota aliansi berhasil menemukan keberadaannya. Sihun yang menyadari ada yang tidak beres langsung bergegas mencarinya. Sayang, pelarian Juntae harus terhenti karena tertangkap. Dan kini ia hanya bisa diam menyaksikan Gotak dihajar habis-habisan oleh Sung Jae. Di sisi lain, Humin bukanlah memisahkan diri tanpa alasan, tapi ia mendatangi markas aliansi, menemui Baekjin seorang diri untuk menanyakan alasan di balik tindakannya. Alih-alih menjawab, Baekjin malah melontarkan tawaran bergabung dengan aliansi. Uang, pekerjaan, dan masa depan cerah. Dia bisa memberi itu semua jikalau Humin bersedia berada di sisinya. Namun lagi dan lagi Humin menolaknya mentah-mentah. Percakapan keduanya pun berakhir ketika Baekjin menanyakan kondisi Gotak sekarang. Tanpa pikir panjang ia langsung bergegas pergi.
Tapi sayang, anggota aliansi tak membiarkannya pergi begitu saja, yang memaksanya menghadapi mereka semua seorang diri. Walau kalah jumlah, dengan mudah ia menumbangkan mereka semua dan langsung bergegas mencari Gotak. Sayang, saat ini Gotak sudah terkulai lemah tak berdaya di hadapan Sung Jae. Dan ketika Sung Jae benar-benar berniat menghabisinya, Si Hun datang, menatapnya dengan tajam, lalu menyerangnya. Tidak ada pemenang dari pertarungan itu, karena keduanya sama-sama tumbang, bersamaan dengan kedatangan Humin yang benar-benar menyudahi itu semua. Diambang kesadaran, Si Hun meminta maaf pada Suho, sebab dia telah melanggar janjinya, mengepalkan tangan dan melayangkannya pada seseorang untuk menyelesaikan masalah. Setelah pertarungan sebelumnya, Si Hun perlahan membuka mata, usai kehilangan kesadaran. Di sisinya ada Humin yang sedari tadi menunggunya, bangun dengan wajah cemas. Mereka berhasil kabur, tapi Sung Jae tidak seberuntung mereka, karena polisi berhasil menangkapnya. Di momen itu Humin menundukkan kepala, meminta maaf, juga berjanji tidak akan pernah lagi menyeret Si Hun ke dalam urusannya. Dia ingin Si Hun lepas dari semua ini, lingkaran setan yang tak pernah ada ujungnya. Namun, Si Hun paham betul kalau Humin masih akan terus berada di lingkaran itu. Dia hanya ingin melindungi teman-temannya dan mengorbankan diri sendiri. Masalah akan terus berlanjut dan berakhir jika salah satu pihak benar-benar jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Ucapan dari Si Hun membuat Humin sadar. Hari itu juga, ia menghubungi Baekjin. Ia mengakui kekalahannya. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi ingin mengakhiri semuanya sebelum berakhir tragis. Di sisi lain, ketika Sung Jae melangkah keluar dari kantor polisi dengan langkah terseok setelah pertarungan sengit sebelumnya, dari kejauhan Baekjin telah menunggunya dan langsung membawanya ke suatu tempat. Alih-alih menanyakan kondisinya, Baekjin malah memastikan rekening palsu bisnis mereka tidak bocor ke pihak kepolisian. Kecewa dengan sikap Baekjin yang hanya mementingkan bisnis ketimbang dirinya, Sung Jae pun memutuskan hiatus untuk sementara waktu dari aliansi. Ikatan tali pertemanan yang sempat terputus kini mulai terjalin lagi. Tak ada lagi sikap dingin, tak ada lagi kecanggungan. Yang ada hanya kehangatan, kebersamaan 4 orang sahabat. Namun di tengah hangatnya momen itu, masalah kembali datang menyapa Humin. Sang ayah harus mendekam di balik jeruji besi karena terlibat cekcok dengan anggota aliansi. Di momen yang sama, Baekjin menghubunginya, melemparkan kembali ajakan untuk bergabung dengan aliansi, agar toko, ayah, dan orang di sekelilingnya tidak akan ia sentuh. Sebuah tawaran yang terlihat seperti perlindungan, tapi sejatinya itu hanyalah ancaman yang dibungkus kepalsuan. Humin yang murka dengan semua ini pun melampiaskan amarahnya pada anggota aliansi yang mengganggu ayahnya. Ia menghajar mereka tanpa ampun dan belas kasih. Di sisi lain, masalah juga datang menyapa Baekjin.
Tatkala bos kriminal yang mengendalikan aktivitas ilegal di aliansi besutan Baekjin datang menemuinya secara langsung. Dia ingin Baekjin menyelesaikan masalah yang dibuatnya, karena dia tak ingin tempat pencucian uang miliknya terendus polisi. 문제가 없는데 왜 여청계에서 나한테 전화를 했을까? 또 오게 하지 마. Sementara itu, Sihun pun menghadapi masalahnya sendiri. Sang ibu yang khawatir dia selalu pulang dengan wajah memar, berniat memindahkannya ke luar negeri demi kebaikan Sihun. Tak berselang lama, Gotak dan Juntae datang ke rumahnya, mengajaknya keluar menikmati angin malam. Karena mereka tahu, sebentar lagi kebersamaan ini hanya akan menjadi kenangan. Tapi di tengah perpisahan terakhir itu, Humin tidak muncul. Tak ada pesan, tak ada kabar. Sihun yang penasaran mencoba menghubunginya. Tapi alih-alih ucapan selamat tinggal yang terdengar, ucapan menohok singkat yang terdengar untuk mengurus hidup masing-masing. Sihun tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan tanpa ketiganya ketahui, ada kenyataan jauh lebih menyakitkan dari sekadar perpisahan. Humin bergabung dengan aliansi, menanggung semua resiko, membiarkan dirinya kotor, asal orang di sekelilingnya tak tersentuh oleh tangan kotor Baekjin. Hari perpisahan pun tiba. Kini Sihun telah siap meninggalkan Korea. Detik-detik sebelum keberangkatan, ia mendapat panggilan dari Juntae. Ia memberitahu kalau dia, Gotak dan Humin tahu Sihun selalu ke rumah sakit menjenguk Suho. Dan mereka juga tahu alasan Suho dirawat di sana. Tapi bagi mereka, bukan Sihunlah penyebabnya. Jadi, jangan pernah merasa bersalah. Air mata Sihun jatuh. Ia baru benar-benar sadar telah dikelilingi orang yang sangat mendukungnya. Dan keputusannya melarikan diri dari masalah bukanlah jalan keluar. Kini, dengan keputusan bulat, ia memilih tetap di sini menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Keputusan Sihun disambut baik oleh Juntae dan Gotak. Mereka sangat bersyukur Sihun masih berada di sisinya. Namun hilangnya Humin masih menjadi tanda tanya di benak ketiganya. Terlebih rumor tentang Humin yang bergabung dengan aliansi mulai menyebar hingga sampai di telinga ketiganya. Demi mengetahui kebenarannya, mereka bertiga pun mendatangi rumah Humin. Tapi Humin tidak berada di rumah. Dari keterangan sang ayah, Humin tidak pulang beberapa hari dan dia sangat bersyukur dengan hal itu. Karena dia hanyalah berandal pembuat onar. Mendengar hal itu membuat Sihun meradang dan menganggap kalau ayahnya lah masalah yang sebenarnya. Karena Humin bukanlah pembuat onar. Dia adalah sosok pelindung di sekolah. Dan orang-orang banyak yang mengikutinya karena sikapnya. Sontak ucapan dari Sihun mengakibatkan ketiganya diusir dari rumah itu. Kini tiba-tiba terbesit pertanyaan di benak Sihun, kenapa Baekjin begitu berambisi mendapatkan Humin? Menurut Gotak, keduanya dulu adalah sahabat dekat. Karena Baekjin adalah korban perundungan, Humin mengajarinya cara berkelahi untuk membela diri. Tapi siapa sangka, tangan yang diajari meninju itu berubah arah. Dari sekadar membela diri, kini menjelma menjadi obsesi. Bukan lagi soal bertahan, tapi soal menguasai. Demi menemukan Humin, ketiganya menggali informasi tentang aliansi. Karena mungkin Humin benar-benar berada di sana. Mereka memutuskan menemui Koimen, mantan pion dalam permainan kotor Baekjin. Orang yang dulunya bermain api bersama aliansi sebelum akhirnya terbakar sendiri. Menurut Koimen, ada dua tempat di mana Humin berada. Yang pertama, arena bowling sekaligus markas aliansi, tempat yang diperuntukkan untuk sarana pencucian uang dari bisnis gelap. Yang kedua, bengkel Desung milik seorang gangster sekaligus bos Baekjin. Tempat itu merupakan penampungan barang hasil curian, entah itu motor, ponsel, ataupun yang memiliki harga.
Menyadari Sihun berniat menghancurkan aliansi, Koimen bersedia memberinya bantuan demi membalaskan dendamnya pada Baekjin. Akan tetapi hal itu ditolak mentah-mentah Sihun. Dia juga meminta Gotak dan Juntae tidak bertindak gegabah karena dirinya akan menyusun sebuah rencana. Demi mematangkan rencana, dengan kepintaran yang dimilikinya, Sihun menyambangi Baekjin secara langsung di markas aliansi untuk mencari tahu kelemahannya dengan cara memprovokasinya. Sayang, Baekjin bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat menyadari maksud kedatangan Sihun. Bahkan ia juga memprediksi akan ada penyusup di bengkel Daesung dan anggota aliansi sedang menuju ke sana. Rupanya Gotak dan Juntae tidak mengindahkan arahan Sihun sebelumnya. Mereka diam-diam menyusup ke bengkel Daesung dengan harapan bisa menemukan Humin dan mengumpulkan informasi untuk mematangkan rencana Sihun. Mengetahui hal itu, Sihun pun berniat menyusul mereka, tapi Baekjin tak membiarkan dirinya pergi begitu saja. Namun sebelum pertarungan pecah, tiba-tiba Humin datang, menyeret Sihun keluar dan segera pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, Sihun membuat satu permohonan untuk segera menyusulnya menyelamatkan Gotak dan Juntae. Permintaan itu membuat Humin diterpa kebimbangan, tapi pada akhirnya ia memutuskan keluar dari aliansi dan menyelamatkan teman-temannya. Di sisi lain, Gotak dan Juntae benar-benar menghadapi masalah serius. Meski telah mendapatkan barang bukti berupa seluruh catatan penjualan barang curian, mereka kini terkepung oleh anggota aliansi yang berniat menghabisi keduanya untuk menghilangkan jejak, yang mengharuskan Gotak bertarung melawan mereka semua sembari berusaha melindungi Juntae. Sementara itu, Sihun yang mencoba menyusul Gotak dan Juntae dengan penuh rasa khawatir membuatnya tidak fokus, sehingga menyebabkan dirinya terlibat sebuah insiden kecelakaan. Sadar dirinya tidak bisa menahan lagi serangan anggota aliansi, Gotak dan Juntae pun memilih melarikan diri. 1000 cara telah mereka lakukan termasuk bersembunyi, tapi anggota aliansi tetap menemukan mereka, bahkan merebut kembali dokumen yang Juntae ambil. Di saat nyawa keduanya benar-benar di ujung tanduk, Humin datang, menghajar anggota aliansi tanpa belas kasih sedikit pun, bahkan hampir menghilangkan nyawa salah satu dari mereka. Namun, ia segera menghentikannya, bukan karena takut, bukan karena iba, tapi Juntae memberi kabar buruk kalau Sihun terlibat insiden kecelakaan. Melihat kondisi Sihun yang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit, ketiganya hanya terdiam membisu. Tak ada yang berbicara karena rasa bersalah sudah lebih dari cukup untuk bercerita. Di tengah keheningan itu, dengan penuh harap, ibu Sihun meminta mereka bertiga menjauhi anaknya. Ia tidak mau Sihun kembali terlibat masalah seperti di sekolah lamanya. Deritanya saat ini sudah cukup melukai hatinya. Tak seperti sebelumnya yang tidak memperdulikan anaknya sendiri, kini sikap sang ayah tiba-tiba berubah menjadi lunak. Bahkan dia mengembalikan penuh uang yang pernah Humin berikan padanya karena tak tahu asal uang itu dari mana. Tapi yang pasti ia meminta maaf atas segalanya. Dia yakin Humin bisa hidup lebih baik darinya karena dikelilingi oleh orang yang begitu peduli dengannya. Di sisi lain, Juntae yang berhasil menyimpan selembar dokumen milik bengkel Daesung memilih menyerahkan itu pada kepolisian. Namun pihak yang seharusnya mengurus kejahatan itu malah menutup mata karena telah terbuai dengan amplop tebal pemilik bengkel Daesung.
Sialnya, keputusan mendatangi kantor polisi malah membawa petaka. Anggota aliansi sudah menunggunya di luar, menyeretnya ke suatu tempat, menghajarnya hingga tak berdaya. Baekjin yang sadar kalau Juntae juga memotret dokumen itu meminta untuk menghapusnya, tapi Juntae menolak. Pada akhirnya, Baekjin memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Di sela-sela hantaman kaki yang terus saja menghujaninya, Sung-jae datang, memberinya kesempatan sebelum nyawanya benar-benar hilang. Tapi sekali lagi, Juntae menolak. Ia rela mengorbankan nyawanya demi hancurnya aliansi mereka. Takjub dengan kegigihannya, serta masih menyimpan dendam pada Baekjin, Sung-jae memutuskan membantunya sekali ini saja, melindunginya sampai Humin dan Gotak tiba. Di sisi lain, petaka juga datang menyapa Baekjin tatkala pemilik bengkel Daesung mendapat informasi dari polisi yang dia suap bahwa ada yang mencoba membocorkan bisnis ilegalnya. Dia memberi peringatan terakhir pada Baekjin untuk membereskan masalah ini. Jika tidak, dia akan menghabisi Baekjin dan seluruh anak buahnya. 형 또 오면 Demi bisa benar-benar mengakhiri semua masalah ini, Humin menantang Baekjin untuk bertarung. Jika SMA Yunjang menang, dia harus membubarkan aliansinya. Ketika Humin telah menabuh genderang perang, Gotak meminta pada seluruh murid SMA Yunjang agar menyatukan kekuatan untuk sekali ini saja, agar mereka semua tak perlu khawatir lagi diserang anggota aliansi saat mengenakan seragam Yunjang di luar lingkungan sekolah. Sebelum melakukan pertempuran besar itu, Humin menyempatkan diri menemui Sihun yang masih terbaring koma di rumah sakit. Namun ketika melihat ibu Sihun, ia segera beranjak pergi. Tapi tidak seperti sebelumnya. Ibu Sihun kini menyambutnya dengan hangat dan memperbolehkannya menjenguk Sihun secara langsung, sebagai permintaan maaf karena melontarkan kata-kata yang mungkin menyakiti mereka bertiga sebelumnya. Di hadapan Sihun, tak ada kata-kata yang keluar dari mulut Humin, tapi ada ribuan harapan yang ia panjatkan dalam diam. Saat itu juga, semesta seolah mendengar apa yang Humin panjatkan. Sihun akhirnya terbangun dari tidur panjangnya, seolah tidak membiarkan ketiga sahabatnya menyelesaikan masalah ini tanpa kehadiran dirinya. Sadar pertarungan esok hari bukan hanya pertarungan biasa, Sihun meminta Humin menundanya untuk beberapa waktu. Karena dalam pertarungan, kemenangan tidak hanya diperoleh dari kekuatan, melainkan strategi yang matang. Dengan kecerdasan otaknya, Sihun berniat memecah belah aliansi Baekjin dari dalam. Pertama-tama, ia menemui Sung-jae, orang kepercayaan Baekjin, memintanya memberikan seluruh catatan rekening palsu aliansi yang dipegangnya. Dengan imbalan, seluruh bukti kejahatan mereka akan dilenyapkan setelah pertarungan usai. Langkah kedua, ia meminta Koimen memecah anggota aliansi, mengirim catatan rekening palsu di grup aliansi tentang penggelapan uang yang dilakukan Baekjin. Hari pertarungan akhir pun tiba dan rencana Sihun berjalan mulus. Hanya ada setengah dari anggota aliansi yang hadir dalam pertarungan itu. Sebagian lain memilih keluar karena merasa dikecewakan oleh penggelapan uang yang dilakukan Baekjin. Sebelum ke lokasi pertarungan, Sihun menyambangi Sung-jae di markas aliansi mengambil seluruh catatan rekening yang disimpannya. Tapi ternyata itu adalah perangkap yang dibuat Sung-jae. Tidak ada keuntungan bagi kedua belah pihak. Yang ia inginkan hanyalah keuntungan penuh untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan aliansi, SMA Yunjang datang dengan kekuatan penuhnya. Semua membaur menjadi satu, membela nama besar sekolah mereka. Demi sebuah kebebasan, demi sebuah rasa aman yang aliansi rebut dari mereka selama ini. Namun di momen itu ada yang mengusik pikiran. Wajah Sihun tidak ada di tengah-tengah mereka. Menyadari ada yang janggal, Juntae memutuskan mencarinya di markas aliansi. Berkat bantuan dari Juntae, Sihun berhasil bebas dari sekapan bawahan Sung-jae dan langsung bergegas menuju medan perang. Di sisi lain,
perang antara Yunjang dan aliansi pecah. Setelah kedua sahabat kecil itu saling menghujani pukulan satu sama lain, menyisakan Baekjin yang masih berdiri tegak. Sementara Humin harus tersungkur tepat di hadapannya. Dengan itu, Humin mengumumkan kemenangannya, memaksa Yunjang harus bergabung dengan aliansi. Tak hanya itu, ia juga menantang siapapun yang menolak perintahnya. Dan Si-hun yang baru tiba langsung menantangnya. Lagi dan lagi, orang yang masih berdiri tegak adalah Baekjin. Namun kemenangan itu hanya sementara, karena Humin kembali bangkit, menghajarnya bertubi-tubi tanpa memandang hubungan pertemanan yang pernah terjalin dulu. Dan kini, kemenangan mutlak berada di tangan Yunjang. Hari pun berlalu, tali ikatan persahabatan keempatnya pun menjadi erat. Di tengah hangatnya momen itu, sebuah kabar datang menghampiri Si-hun. Kabar bahagia yang selama ini ia harapkan. Sang sahabat, An Sun-ho, telah terbangun dari tidur panjangnya. Kebahagiaan tak hanya dirasakan olehnya, tapi juga dirasakan Suho, karena melihat Si-hun memiliki teman di sekelilingnya.